Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang bernama Johan Bogo Satya Wicaksana. Di sini saya akan menjelaskan basis data pada penggunaan sistem master dan juga transaksi laporan pada sistem proyekan Popflix. Di sini kita melihat bahwa saya menggunakan use database-nya itu merupakan Popflix, yang dimana di use Popflix tersebut terdapat 8 master jadwal, 4 transaksi, dan juga 4 laporan, yang dimana laporan tersebut akan digunakan dalam gabungan dari join antara tabel jadwal dan transaksi. Di sini saya akan membuat create pada tabel jadwal terlebih dahulu. Lalu lanjut lagi ke master film. Lalu lanjut lagi ke table studio. Lalu ke master tiket. Lanjut ke tiket, transaksi tiket. Lalu ke snack. Lalu ke merch, voucher. Untuk pegawai kita akan menggunakannya terakhir karena di sini ada gabungan dari constraint FK transaksi dari transaksi. Jadi kita harus membuat transaksi terlebih dahulu dan juga detailnya. Ini untuk transaksi dan detailnya pada pemesanan tiket. Lanjut lagi ke transaksi serta detailnya pada pemesanan snack. Lalu lanjut lagi ke transaksi pemesanan merch dan juga detailnya. Tampak bahwa itu sudah diisi jadi merah. Lalu lanjut lagi ke pemesanan voucher. Di sini ada banyak semacam ID. Nah, di sini di bawah itu merupakan insert into yang merupakan data DDM, data manipulation language DML, yang dimana kita akan mengisi sebuah value pada table tersebut. Nah, sebelumnya data itu termasuk DDL, data definition language, yang dimana di situ kita akan membuat create, alter maupun juga drop, atau bisa kita bilang membuat, mengedit atau menghapus sebuah table pada table master tersebut. Lalu di sini kita akan menggunakan DML dengan menggunakan sintaks insert into. Nah, di sini banyak sekali value yang saya sudah masukkan. Terdapat 20 data dummy dari 8 master dan 4 transaksi. Namun di sini saya menggunakan tahunnya itu tahun sekarang 2024, yang nanti akan berpengaruh pada laporan-laporan pada penjualan tersebut. Di sini bisa dilihat saya merefresh dan melihat itu ada semacam DBO. Nah, DBO tersebut adalah tabel yang sudah kita buat. Di sini saya membuka kolom. Kolom tersebut terdapat ada primary key, foreign key, dan juga atribut. Dan key-nya tersebut adalah merupakan sebuah primary key. Contoh primary key-nya adalah ID transaksi tiket. Itu merupakan ID unik dan tidak bisa disamakan. Lalu lanjut, kita akan mengisi sebuah table tersebut dengan menggunakan insert into. Oke. Di sini insert into-nya ada 20 data dummy. Data master voucher juga ada 20 data dummy. Terdapat banyak sekali. Nah, untuk data transaksi pemesanan tiket itu merupakan gabungan dari transaksi tiket, film, studio, voucher, judul film, sampai voucher. Nah, di mana di 4 FK itu dari 4 master kita turunkan ke data transaksi karena
Di situ data sangat butuh sekali dalam namanya pemanggilan. Nah, untuk data si pemesanan tiket ini termasuk data tabel lemah yang dimana harus bergantungan kepada tabel lain. Contohnya, transaksi tiket harus bergantungan kepada data tiket. Data tiket juga harus bergantungan kepada jadwal, studio maupun film. Di sini di transaksi pemesanan tiketnya bisa dilihat. Dan yang paling lalu lanjut lagi sampai yang terakhir, data master pegawai. Langsung tabel tiket aja ya. Nah, di sini tabel tiket tersebut menampilkan data tiket, jadwal, film, studio, nomor kursi, harga tiket, status. Dan di sini kan ada 4 FK kan. 3 FK, jadwal, film, studio. Nah, 3 FK tersebut hasil turunan dari master jadwal, film, studio yang merupakan ID tiket tersebut merupakan tabel lemah yang harus membutuhkan jadwal, film, dan studio. Nah, untuk nama studio, nomor kursi, harga tiket, status itu merupakan sebuah atribut dalam tabel tiket. Nah, di status ketersediaan tersebut saya menggunakan default yang namanya none atau tidak tersedia. Nah, di sini saya mengisi secara manual insert intonya terus tersedia maupun habis. Namun jika memang tidak diisi, tidak apa-apa, nanti akan terdapat sebuah atribut yang bernilai nol. Nanti nol itu akan dirubah menjadi sebuah status tidak ada atau bisa dibilang none. Sama seperti sebelumnya, select juga melihat select from table merge. Transaksi juga sama seperti sebelumnya, select melihat semua transaksi pada table merge. Bintang itu merupakan seluruh dari atribut yang dimiliki pada si satu table itu. Oke. Lalu di sini ada laporan. Nanti di laporan tersebut merupakan data yang dimana si manajer akan melihat berapa sih akumulasi tahunan maupun bulan selama penjualan. Nah, di sini saya sudah menggunakan laporan yang contohnya laporan berdasarkan tanggal dan tahun yang dimana menggunakan DML select melihat berdasarkan dari tahun, bulan, tanggal pada tanggal transaksi. Lalu counting itu menghitung ID transaksi tiketnya ada berapa banyak transaksi tiketnya, lalu menjumlahkan total tiket yang dibeli sebagai total tiket terjual dan total harga tiket sebagai total pendapatannya yang berasal dari tabel pemesanan tiket. Lalu di grup atau digrupkan, maksud digrupan itu dijadikan satu semua tabel yang sudah kita semua sintaks yang sudah kita buat dari year, month, day, count, and sum ke dalam transaksi pemesanan tiket. Lalu di situ digrupkan berdasarkan tanggal, tahun, dan juga bulan. Dan tahun tersebut DEX, bulan DEX, tanggal DEX. Dan di sini melihat tampil pada tahun 2024 bulan 2 tanggal 12 total transaksi 1, total tiket-tiketnya terjual 3, total pendapatannya Rp0 karena di situ tidak ada penjualan sama sekali. Nah, yang ada tongkat penjualannya adalah pada tanggal 11 bulan 2 tahun 2024 total pendapatannya sekitar Rp200.000. Nah, di sini saya menggunakan laporan berdasarkan tahun saja. Nah, dalam pemeriksaan tahun itu nanti akan melihat hanya tahunnya saja, tidak ada semacam tanggal transaksi. Pembedanya ada di order buy-nya. Group buy-nya maksudnya. Di group buy tersebut ada year, month, day, tanggal. Nah, tapi di tahun saja itu kita hanya menggunakan group by year saja yang dimana ordernya itu by tahun descriptions. Nah, di sini melihat pada tahun 2024 ada semacam 20 total transaksi sesuai dengan tabel dummy yang sudah kita buat dan total tiket terjual ada 44 karena di situ ada yang membeli lebih dari satu dan total pendapatannya itu sekitar Rp30.150.000 dalam 1 tahunan akumulasinya.
Dan selanjutnya sama seperti transaksi snack, merge, voucher, dan lain-lainnya. Nah, lalu di sini ada tambahan lagi, yaitu merupakan bahan belajarku, yang dimana ini merupakan sebuah gabungan daripada join maupun alter dan DML sekalipun. Nah, di sini saya menggunakan join sebagai jadi bahan pembelajaran saya, yang dimana join merupakan gabungan. Join tersebut ada join cross, join left, right, dan mid. Dan inner join maksud saya. Lalu di sini saya menggunakan join pada inner, yang dimana kita hanya mengambil pada table merge, yang dimana table merge itu mengambil atribut ID merge dan table voucher untuk mengambil ID voucher, lalu kita gabung menjadi satu dan kita innerkan join table voucher tersebut dan inner join pada table voucher on table merge ID merge sampai table voucher pada ID voucher. Nah, di sini kita melihat bahwa ID merge dan ID voucher tersebut sudah digabung, namun belum ada value-nya. Nah, untuk bisa menampilkan value tersebut hanya kita menggunakan select saja dan tampil. Ini merupakan tampilan dari value tersebut yang tadi kita sudah buat. Lalu kalau misal kita mau pengen nambahin atribut lain, nggak cuma ID doang, misalnya table merge, ID merge, table merge, nama merge, vouchernya lagi ada nama voucher, berarti nambah voucher ya. Berarti tinggal kita pakai table merge, ya udah table merge langsung kita cross join yang sudah kita buat pada inner join. Nah, di cross join tersebut pembedanya yaitu adalah berurut dari ID merge, lalu nama merge, ID voucher, nama voucher. Tuh bisa dilihat. Lalu ada lagi inner join kedua. Nah, inner join kedua ini lebih lengkap ya. Yang dimana table merge ini ada ID merge, nama merge, harga merge, voucher, ID voucher, nama voucher, diskon, dan harga voucher. Lalu kita inner join dan status voucher tersebut kita hanya mengambil sebuah yang validnya saja. Jadi yang nggak valid itu berarti kita nggak ambil. Nah, lanjut. Nah, di sini statusnya yang valid semua. Bisa dilihat yang valid itu hanya voucher 1. Lalu di sini ada inner join kedua, yang dimana inner join kedua tersebut kita menggunakan table pada table film dan juga table jadwal. Di sini F itu merupakan pengubahan namanya variabel, yang dimana dari table film kita ubah mengganti jadi namanya F, tipe data bentukan dalam bahasa PRG. Nah, di sini kita menggunakan F ID film, judul film, lalu J-nya itu jadwal sebagai tanggal tayang mulai, selesai, jam tayang mulai, jam tayang selesai. Lalu kita inner join si table jadwal tersebut berdasarkan J on F, berdasarkan ID jadwal dan sama dengan ID film. Nah, di sini bisa dilihat. Ini tanggalnya. Nah, sesuai kan? Lanjut ke studio, merge maupun tiket. Nah, di sini ada tampilan 0, yang dimana tersebut karena dia tidak sesuai dengan tidak ada status, namanya status yang membuat dia kondisinya 0. Nanti sebelumnya kita menggunakan status, yaitu statusnya valid dan tidak valid, itu yang akan membuat dia bisa menampilkan table mana yang masih bisa ditampilkan valid maupun tidak valid. Jadi sekian dari saya hasil dari praktikum basis data tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.